Ini saya melihat ada rombongan Bang Egy Sujana dari lawyer firm hadir ke kampus Universitas Islam Internasional. Bisa diceritakan Bang kedatangan Anda bersama rekan-rekan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Everybody yang melihat, menyaksikan, tolong gunakan sangka baik. Dalam peristiwa hukum itu kekuatannya data dan fakta. Fakta, data, dan saksi. Tiga itulah yang mendorong untuk bisa diambil keputusan. Nah, pertanyaan seriusnya, dari mana kami dapat? Kami dapat kuasa yang ada dari warga yang memiliki akses waris di sini. Tapi klaimnya ini adalah Universitas Islam Internasional Indonesia, UIII, ya, 3 kali ini, di bawah koordinasi Kementerian Agama. Maka saya bertanya kepada 2 instansi, 1 Menteri Agama, 2 PPN. Menteri Agama, pertanyaan seriusnya, mengapa bangun gedung segini banyak dan bagus, kemudian tanpa ada pembayaran kepada ahli waris? Kenapa ini terjadi? Ya, BPN, katanya Dirjen Perkara, Pak Tejo, tolong jelaskan Pak Tejo. Apakah Anda memberikan ini izin tanah dan sebagainya sudah dibayar belum warganya? Oleh karena itu, saya sebagai advokat menanyakan dengan baik-baik. Saya lihat dulu kunjungan itu benar ada rencananya. Dan tidak boleh tidak ada kunjungan setempat. Kunjungan setempat kita sudah lakukan dan real jelas. Jadi studi kiranya Pak Menak, Pak Nazarudin, Pak BPN, Nusron, Wahid, jelaskanlah kepada kami ya someday kapan hendak baik-baik untuk segera diselesaikan. Karena sudah nggak ada alasan lagi untuk apa orang tanah belum dibayar kok main dibangun lagi. Ini kesalahan serius. Jadi saya menunggu koordinasi antara Menak dan BPN. Sekaligus kemarin saya ke Menteri Keuangan, ini juga rakyat juga yang dirugikan. Sekarang saya ke Menteri, 2 menteri ya, Menak dan BPN. Juga saya lapor ke Prabowo Presiden waktu Becukai. Sekarang saya lapor juga nih kelakuan menteri kok kayak begini, kok bisa bangun sekian hebat. Menteri Agama loh, agama itu kan harus betul-betul strict, jangan sampai ada hal-hal yang melanggar syariat. Kok Presiden tidak tahu? Itu juga satu keseriusan dalam kesalahan organisasi negara ini. Jadi Bapak Presiden yang terhormat, studi kiranya karena ini menyangkut hajat orang banyak, ya kurang lebih ada 341 waris yang saya wakili untuk mendapatkan uang yang belum kita hitung. Tapi di sini NJOP-nya 10 juta, betul ya? Ya. 10 juta. 10 juta kalau kali 121 ribu kan berapa triliun lah, itu maksudnya. Jadi saya nggak gembel, saya punya duit banyak. Puas sama saya. Orang bilang kita gembel lagi ya. Ini Pak, sementara ini biasanya bangun kampus itu kan tidak ada di sini. Belum ada, satu pun belum ada. Bayangkan tuh. Dia bisa misalnya mecah kelompok A, ada 10 orang udah dibayar, masih mending nih kagak satu pun nggak ada. Tapi kok kenapa bisa bangun gini? Dan ada tuh, coba ada Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala, kenapa bisa ada sini? Pak Jokowi. Karena Wapres. Pak Jokowi, ayo Pak Jokowi. Oh, kan udah kita berkenalan. Baik, tolong dengan hormat jelaskan ini. Jangan sampai jadi presiden buruk buat pemerintahan Prabowo yang membuat kita ini menjadi menista rakyatnya sendiri. Tugas presiden ada 3, paling tidak. 1, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia.
Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pokok, ada di Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, pertanyaannya, kenapa rakyat tidak disejahterakan, orang punya dia kok? Artinya negara ini sebenarnya bersyukur punya rakyat yang baik-baik dan sabar kayak begini. Tanahnya dipakai, udah digunakan, dipakai lagi, udah operasional, ya. Sementara belum bayar. Nah, itulah poinnya itu aja. Jadi semuanya dengan sangka baik dan tata cara hukum. Begitu, baik? Nah, ini teman-teman yang siap turun kalau ada apa-apa, ya. Kita demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada yang kita takuti selain Allah. Jadi pesannya segera dibayar begitu. Segera dibayar. Syukur-syukur sebelum Lebaran. Bang, satu lagi Bang, langkah setelah ini apa selanjutnya Bang? Langkah ini kita nunggu mereka itu mau nggak respon kita. Kalau menurut info, saya tadi jalur saya ada di Kopassus, ya insya Allah saya minta koordinasinya. Beliau bilang udah insya Allah Tejo pasti bayar lah. Insya Allah. Nggak tahu apa Pak Tejo yang bayar.